Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purwanti, NIM 1966002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya seputar APREP dan juga MAKET. Untuk lebih detailnya, stay tune. Tugas pertama yang akan saya presentasikan yaitu tentang APREP. Pada kali ini kami mendapatkan sebuah tanggung jawab untuk dapat mendesain sebuah masjid berbasis komunitas. Dan komunitas yang saya peroleh yaitu komunitas literasi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang masjid komunitas, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih masjid komunitas itu. Masjid komunitas merupakan rancangan masjid yang menambah fungsi dari masjid itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan dari kita menganggap bahwa masjid hanya untuk digunakan sebagai ruang peribadatan. Akan tetapi pada tugas kali ini, kami diberikan wewenang lebih dan jauh dibebaskan untuk mengeksplor tentang komunitas itu sendiri. Dan di sini saya mendapatkan komunitas literasi. Komunitas literasi yang berada di daerah saya, di Kabupaten Blitar, itu sekitar ada 12 komunitas. Dan saya dapat mewawancarai 4 komunitas sehingga dapat memberikan wawasan lebih tentang gimana sih sebenarnya komunitas literasi itu. Dan hasil dari wawancara tersebut saya wujudkan dalam sebuah konsep yang saya namai dengan The World and World Foremost. Alasan saya menggunakan konsep ini dalam tugas kali ini yaitu karena hasil survei saya dan juga hasil wawancara yang saya lakukan kepada para komunitas yang berada di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa rata-rata dari mereka menginginkan sebuah ruang terbuka, sebuah ruang berkumpul yang dapat memberikan sebuah manfaat, dan juga mereka menginginkan terbangunnya sebuah rasa cinta kepada literasi. Untuk merealisasikan konsep yang saya rancang ini, saya melakukan beberapa studi preseden dan juga studi literatur. Studi presiden yang saya lakukan tidak hanya seputar tentang masjid yang berada di Indonesia, tapi saya juga memilih beberapa masjid yang berada di luar Indonesia. Dari studi yang saya lakukan tersebut, saya mengetahui bahwa masjid sebenarnya tidak semerta-merta hanya sebagai ruang peribadatan. Akan tetapi, apabila kita dapat mengolah ruangnya, kita dapat memanfaatkan menjadi sebuah masjid yang memiliki dua fungsi. Akan tetapi, fungsi yang kedua tidak menyalahi dan juga tidak mengurangi fungsi yang pertama. Setelah melakukan studi literatur dan juga studi preseden, saya menentukan di mana lokasi yang akan saya pilih untuk merealisasikan konsep saya ini. Dan saya memilih Masjid Miftahul Jannah yang lokasinya sekitar 200 meter ke arah timur dari rumah saya sendiri. Pada lokasi tersebut terdapat beberapa isu, antara lain yang pertama yaitu tentang kekeringan, yang kedua tentang kebisingan, dan yang ketiga seputar tentang pemanfaatan ruang. Dari isu yang saya temukan, saya mengolah beberapa konsep untuk dijadikan sebuah pemecah masalah dari isu-isu tersebut. Nah, maka dari itu saya membuat konsep bentuk yang terinspirasi dari sebuah buku. Yang pertama, posisi yang pertama pada buku tersebut yaitu buku berada di posisi terbuka, mengarah ke atas. Lalu saya melakukan rotasi pada buku tersebut sehingga buku tersebut membalik mengarah ke bawah serta membentuk sebuah prisma segitiga. Lanjut, pada langkah selanjutnya saya menganalogikan bentuk tersebut sebagai satu prisma segitiga, satu balok, dan juga satu buah kubus yang kecil. Dari analogi yang saya lakukan ini, saya melakukan transformasi bentuk. Saya melakukan penambahan, pengurangan, pemutaran, bahkan saya juga melakukan pembagian pada bentuk tersebut, sehingga menyebabkan beberapa bentuk berubah dari analogi saya yang pertama. Konsep yang saya usung tersebut tidak jauh-jauh dari hasil dan dilaksanakannya analisis-analisis kepada tapak saya sendiri, antara lain analisis matahari, analisis hujan, analisis kebisingan, dan juga analisis yang lain, sehingga hasil dari seluruh analisis-analisis yang dilakukan tersebut, saya membuat keputusan memilih konsep bentuk seperti itu.
Mari simak penjelasan tentang aprep saya. Word and Wall from Moss. Pada aprep ini, saya mencantumkan beberapa gambar. Ada perspektif eksterior, ada tampak depan, ada tampak samping kiri, perspektif interior pada perpustakaan, pada ruang beribadah. Tak lupa ada denah serta garis potongan. Ada perspektif interior untuk kamar mandi. Ada potongan AA. Ada potongan BB. Ada isu potensi pada tapak yang dihasilkan dari berbagai analisis, dari survei, dari wawancara, dan tak lupa di sini ada set plan serta layout plan. Dan di atas terdapat material utama yang saya gunakan, yaitu kayu, kaca, serta beton. Dan yang paling atas terdapat konsep bentuk, ide awal, serta transformasinya. Tapak saya ini tepat berada di samping jalan raya, sehingga menimbulkan kebisingan yang amat mengganggu. Selain itu, tapak saya juga berada dekat dengan sekolah, dekat dengan asrama putra sekolah tersebut, dekat dengan PLN, serta pesawahan. Serta saya menambahkan berbagai vegetasi kepada tapak untuk menghalangi terpaan langsung sinar matahari yang lumayan terik dari sisi timur. Serta saya menambahkan gazebo dan juga kolam ikan. Perlu diketahui bahwa tapak ini memiliki ukuran 39 dikali 25 meter, sehingga memiliki luasan sekitar 975 meter persegi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang maket saya sendiri. Maket ini merupakan perwujudan 3 dimensi dari rancangan yang sudah dipersiapkan. Pembuatan maket ini memerlukan beberapa bahan, antara lain duplex berwarna coklat, duplex berwarna putih, styrofoam, stick ice cream, ranting kayu, dan juga kertas berwarna hitam. Untuk pewarnaan vegetasi seperti rerumputan, saya menggunakan rautan pensil yang sudah dihancurkan dan juga diwarnai lalu dijemur, sehingga memberikan efek tekstur yang tidak beraturan.
daun-daun pepohonan di dalam tapak, saya menggunakan kapas untuk menggantikannya. Untuk bagian kolom, saya menggunakan patahan dari lidi yang berbentuk semi bulat. Lalu, saya merekatkannya menggunakan lem kayu dan juga menggunakan lem tembak. Pada bagian packing block, saya menggunakan hasil printout pola packing block itu sendiri. Lalu saya tempel di atas styrofoamnya. Pada bagian atap, komponen utama yang saya gunakan yaitu kertas duplek putih dengan hiasan beberapa aksen dari duplek coklat. Untuk bagian jalan raya, saya menggunakan amplas dengan nomor B150 guna memberikan tekstur kasar yang menyerupai aspal asli. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekhilafan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.